Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Kali ini saya akan melanjutkan alur cerita film Bloodhound, yaitu episode 4. Bagi kalian yang belum nonton episode sebelumnya, bisa cek saja di channel saya ya. Oke? Tanpa banyak cincong lagi, ayo kita langsung ke ceritanya. Episode 4 bermula melanjutkan baku pukul kemarin, yaitu saat Wojin dan Gunwo sedang dikepung oleh anak buah Pak Kim. Ternyata si tangan kiri Pak Kim juga datang dan dia berlagak jago lah. Namun saat mengetahui itu Gunwo, dia langsung mundur ketakutan dan menelepon Pak Bae, salah satu anak buahnya. Dia menyuruh anak buahnya untuk mencari alamat ibunya Gunwo. Kayaknya nih mau digunakan untuk mengancam Gunwo nih. Di bawah, mulailah Gunwo dan Wojin baku hantam dengan para gangster tersebut. Beberapa kali Gunwo dipukul dan membalas, begitu juga dengan si Wojin. Mereka saling berjual beli pukulan melawan lawan yang jumlahnya tidak seimbang tersebut. Pokoknya film ini benar-benar memperlihatkan cara bertarung ala Infighter dan Outboxer nih. Keren lah pokoknya. Berbeda dengan Gunwo yang tidak terbiasa dengan pertarungan jalanan, Wojin sangatlah gesit. Dia bisa menangkap tongkat dan bergaya seperti petarung jalanan sungguhan lah begitu. Di satu sisi, Gunwo yang pada dasarnya jago tinju, dia bisa dengan cepat menyesuaikan diri dalam pertarungan itu. Tapi ya, tetap saja, kena hajar juga dia. Melihat Gunwo yang sudah dihajar dengan tongkat bisbol beramai-ramai, Wojin yang sudah kelelahan pun harus bergerak lagi. Dia menerobos orang banyak dan masuk membantu Gunwo, tapi berakhir dihajar juga lah. Pada saat-saat yang genting itulah, si bidadari cantik Hyunju datang dengan baton dan senjata kejutnya. Keren banget dah. Kedatangannya berhasil membuat semangat Gunwo dan Wojin naik lagi. Mereka maju dan menghajar orang-orang lainnya, hingga semua musuh berhasil mereka kalahkan. Di tempat lain, ibunya Gunwo berhasil diculik oleh yang JCS. Tapi tiba-tiba ada orang yang super duper jago langsung menghajar mereka bertiga. Orang itu tidak segan-segan menikam dua orang temannya yang Jae. Setelah melihat hal itu, yang Jae coba melarikan diri, tetapi berhasil dikejar dan ditikam juga tuh. Pokoknya sadis lah orang ini. Setelah menghajar yang Jae, dia juga menikam dan memutuskan urat kaki yang Jae. Kejam banget dah. Di tempat lain, anak buah Pak Choi baru saja sampai di tempat kejadian. Tapi karena sudah selesai, dia berniat untuk kembali. Saat dalam perjalanan kembali, ada satu orang yang mencoba menghajarnya. Dia pun dengan santuinya mengalahkan orang tersebut. Scene berganti pada Gunwo CS yang sedang mengobati luka mereka. Mereka dipanggil oleh Pak Choi lewat perantara nomor ibunya. Mereka akhirnya datang dan ketemu dengan Pak Choi. Namun, Pak Choi pun memarahi mereka dan menyuruh mereka untuk tidak melakukan hal itu lagi. Setelah itu, dia menyuruh Gunwo CS untuk pergi. Dan dia pun menyuruh anak buahnya untuk memeriksa tentang Pak Kim, karena akan ada perang besar-besaran lagi yang terjadi. Keesokan harinya, Pak Kim datang menjenguk anak buahnya di rumah sakit. Karena anak buahnya ada yang harus dioperasi disebabkan luka yang mereka alami. Ternyata dia datang untuk menanyakan identitas orang yang menghajar yang JCS tersebut. Mendengar penjelasan mereka, dia langsung menyuruh anak buahnya untuk mengadakan rapat. Di tempat lain, orang jago yang semalam menghajar yang JCS itu ternyata adalah anak buahnya Pak Choi yang menjalankan usaha restoran sashimi. Kalau kalian nonton part 1, pasti tahulah siapa dia. Saat ini, dia sedang bersiap-siap untuk menjalankan tugas dari Pak Choi. Namun sebelum itu, dia pergi menemui teman angkatannya yang sama-sama anak buah Pak Choi, si ahli pisau yang menghajar orang yang di tempat itu. Scene berganti, Pak Kim sedang mengumpulkan anak buahnya.
guna membahas si ahli pisau. Dan ternyata Pak Kim langsung tahulah kalau orang itu adalah anak buah Pak Choi itu. Dia bercerita kalau ahli pisau Pak Choi itu adalah orang yang sangat ditakuti. Bahkan saat Pak Kim pun masih bekerja di bawah Pak Choi, dia sendiri juga takut. Sampai-sampai kalau mau menghancurkan satu organisasi gangster, cuma grupnya si ahli pisau saja yang turun, kelar masalah. Dalam rapat kali ini, mereka merencanakan mencari 2 ahli pisau milik Pak Choi tadi, yang sudah kalian lihat dalam cuplikan tadi lah. Dan merencanakan untuk membunuh Pak Choi dan mengambil seluruh harta milik Pak Choi yang nilainya lebih dari 50 miliar won. Begitu juga dengan kelompoknya Pak Choi. Mereka sedang mengumpulkan informasi dari berbagai pihak dan kemudian mengadakan rapat membahas tentang anak buahnya Pak Kim. Semua anak buah inti Pak Kim sudah ditandailah sama mereka. Hanya Beom seorang yang belum diungkap identitasnya. Di tempat lain, Gunwo CS sedang makan malam bersama. Dan bidadari Hyunju sangat kaget dengan rasa masakan ibunya Gunwo. Dia minta diajarin lah begitu. Malam harinya, misi mulai dijalankan. Anak buah Pak Choi mengintai dan memata-matai pergerakan Pak Kim CS. Dan Gunwo CS disuruh memindahkan toko buku. Bahkan, mereka sampai bikin alarm untuk bisa bangun tengah malam. Pekerjaan pindah gudang uang mereka sangat teliti dan terencana. Namun tanpa mereka sadari, ada orang yang mengikuti mereka. Dan dia adalah anak buah Pak Kim. Tapi tetap saja, mereka yang mengintai juga pasti punya persiapan. Di satu sisi, Gunwo dan Wojin melawan Beom. Dan di sisi lain, tangan kanan Pak Kim mengurus Hyunju. Yang namanya wanita lemah ya, sekali pukul langsung terkapar. Beda dengan Beom dan Gunwo, ini adalah kali kedua mereka fight. Hanya bedanya, kali ini ada Wojin yang membantu. Gabungan mereka berdua mampu membuat Beom sedikit kesusahan. Bahkan ketika mereka berdua mencapai keserasian dalam gabungan gaya tinju mereka, Beom sama sekali tidak bisa mendaratkan satu pukulan pun. Di pertarungan yang lain pun, Hyunju sedikit bisalah menyusahkan si tangan kanan Pak Kim. Tapi karena pada dasarnya dia cewek, butuh banyak serangan, baru bisa menjatuhkan si mantan polisi tersebut. Di tempat lain pula, Beom berhasil dijenakkan oleh Gunwo dan Wojin. Setelah Wojin memukul kepala Beom dengan tabung gas, dan tinju ala Mike Tyson milik Gunwo berhasil didaratkan tepat sasaran. Headshot lah pokoknya. Berikutnya pun, Beom yang sudah kehilangan kesabarannya langsung maju tanpa pikir-pikir. Akhirnya, dia hanya menjadi samsak hidupnya si Gunwo. Karena marah, Gunwo memukul Beom di lehernya berulang kali. Dan melihat hal itu, Wojin segera menghentikan Gunwo. Akhirnya mereka mengikat Beom. Namun mantan polisi itu berhasil melarikan diri dan melaporkan hal tersebut kepada Pak Kim. Di lain sisi, Gunwo CS mulai mengeluarkan uang dari dalam rak buku. Sedang di tempat lain, anak buah Pak Kim sudah dalam perjalanan mendatangi mereka. Ketika semua uang di dalam rak telah dikeluarkan, mereka bergegas mengeluarkan emas batangan dari dalam brankas. Wojin yang baru melihat emas batangan dan uang dolar terheran-heran dan berteriak-teriak. Sedangkan Gunwo sudah berada di dalam mobil dan menunggu mereka. Saat tengah menunggu Wojin dan Hyunju, saat itulah anak buah Pak Kim sampai. Dan saat mereka hendak keluar, anak buah Pak Kim sampai di pintu masuk dan menghalangi mereka. Namun karena Hyunju orang dalam, jadi dia tahulah jalan keluarnya. Dan kejar-kejaran mobil pun tak bisa dihindari. Akhirnya, setelah tabrak-menabrak, mobil Hyunju pun rusak. Mereka pun mulai kejar-kejaran. Gunwo juga mengeluarkan kardus-kardus berisi uang supaya bisa menampung Wojin dan Hyunju. Saat sedang tegang-tegangnya kejar-kejaran, saat itulah episode 4 berakhir. Oke guys, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru lainnya dari channel ini. Oke, see you di sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.